Sementara Gordon dan Melissa masih melihat-lihat di sekitar gudang, barangkali ada yang bisa ditemukan. Kemudian mereka masuk ke dalam gudang, di mana mereka melihat sebuah traktor dan tempat tidur yang mana sepertinya tempat ini ada penghuninya. Menyadari hal itu, Gordon dan Alisa memutuskan untuk pergi dari sana buru-buru. Namun tiba-tiba, kepalanya ditebas seketika itu juga oleh seorang yang berbadan sangat besar. Hal itu membuat Alisa ketakutan dan ia terjebak dalam ruangan tidak bisa kemana-mana. Pria berbadan besar ini sudah dipastikan adalah Charlie yang sudah bersembunyi selama bertahun-tahun. Kemudian, pria itu menemukan Alisa dan kepalanya malah dibenturkan di bodi traktor. Tidak sampai di situ, ternyata Charlie sengaja menggilasnya dengan roda traktor. Bisa kalian lihat sendiri, kepalanya sampai muncrat tidak karuan kayak gitu. Di saat yang bersamaan, Mike dan Melanie masih asik-asik di dalam danau. Lagi nempel-nempel, mereka malah terganggu oleh kehadiran seorang pria yang berbadan sangat besar. Mike yang belum mengetahui bahwa orang tersebut adalah Charlie, tanpa takut sama sekali malah menghampirinya. Namun tiba-tiba, itunya malah ditebas oleh Charlie sampai putus tidak karuan. Bukan hanya itu saja, itunya malah dicocolin gitu aja ke mulut Mike. Melanie yang melihat hal itu, langsung kabur seketika itu sambil diperhatikan oleh Charlie. Udah jelas, Charlie tidak membiarkan dia kabur gitu aja. Ia pun mengejar dan kemudian menangkapnya. Tidak sampai di situ, dengan sadisnya Charlie malah menarik rahang Melanie sampai lepas tidak karuan. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan kondisi Natasha yang sepertinya nyawanya juga sudah mulai terancam. Sementara itu, entah bagaimana ceritanya, ternyata ia sudah terpisah dari Jason. Ia pun terus memanggil-manggil Jason, namun Jason sama sekali tidak terlihat di sana. Di saat yang bersamaan, ternyata Tony juga sudah tiba mencari mereka. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang sangat keras. Sudah pasti itu adalah langkah kaki Charlie yang sedang memburu mereka. Saat ada kesempatan untuk kabur, mereka malah semakin ketakutan. Saat itu Tony baru saja masuk dan mengira bahwa Jason sudah berada di depannya. Namun ternyata, orang tersebut adalah Charlie yang sudah membawa parang bersiap untuk menjagalnya. Sadar bahwa itu bukan Jason, Tony malah nantangin Charlie untuk adu teknik. Seperti yang kalian tahu bahwa Tony ini adalah juara tinju dunia, dipastikan dia akan menang 1 lawan 1. Tapi Charlie tidak perlu mengeluarkan banyak pukulan, Tony malah KO terkena upper hook oleh Charlie. Sementara Jason sendiri niatnya mau membantu Tony malah harus tewas di depan Natasha. Sampai di sini tinggallah Natasha yang tersisa. Tak mau mengalami hal yang sama, ia pun berlari sekencang-kencangnya menghindari kejaran Charlie. Namun usahanya tidak ada gunanya sama sekali, dia malah terjebak dan tidak bisa kemana-mana lagi. Sampai di sini sudah dipastikan dia pun akan tewas juga dibantai oleh Charlie. Namun ternyata nasibnya malah mujur, di mana Charlie tidak membunuhnya malah mengurungnya di dalam kandang. Setelah siuman dari pingsannya, ia pun berusaha untuk kabur dari sana. Seperti yang kalian lihat, tempat ini pun sangat mengerikan, di mana banyak sekali sisa-sisa mayat busuk berserakan sudah tidak karuan. Kemudian, Natasha berusaha menaiki sebuah tangga untuk kabur dari sana. Namun, usahanya malah digagalkan oleh kehadiran Charlie yang sedang lewat. Lihat saja, badannya udah korengan kayak gitu, membuat Natasha ketakutan dan berusaha bersembunyi darinya. Setelah ada kesempatan, ia kembali menaiki tangga itu. Namun tiba-tiba, seseorang menangkap tangannya yang mana ternyata itu adalah seorang kakek-kakek yang bernama Blue yang juga pernah mereka jumpai di kafe. Sampai di sini ternyata apa yang pernah dikatakan kakek Blue memang terbukti. Bahwa sebenarnya dialah orang yang menembak kepala Johnny di tahun 80-an saat ia masih tinggal di sana.
Tanpa berlama-lama, kemudian mereka berdua berusaha kabur dari tempat itu. Namun naas, Blue malah tewas seketika itu juga karena terkena lemparan parang oleh Charlie. Namun Charlie kelihatan malah menyuruh Natasha lari dari situ. Tapi Natasha yang tidak bodoh langsung mengambil bedil kakek Blue dan menembak Charlie seketika itu juga sehingga Charlie tepar di tempat. Tanpa berlama-lama, Natasha berusaha kabur menggunakan mobil kakek Blue. Tapi dia belum bisa masuk ke dalam mobil dikarenakan kunci mobil itu masih berada di kantongnya kakek Blue. Tak ada cara lain. Natasha mau tidak mau harus balik lagi untuk mengambil kuncinya. Namun ternyata Charlie tidak tewas setelah terkena tembakan. Malahan, ia masih hidup dan akan membunuh Natasha. Akhirnya kali ini Natasha pun tidak bisa menghindar lagi dari Charlie. Dan dia pun harus tewas mengenaskan. Sampai di sini keberadaan Charlie masih tetap ada untuk meneror para backpacker. Tamat. Secara keseluruhan film ini sangat bagus. Pada intinya, berhati-hatilah mengunjungi sebuah tempat jika kalian ingin berlibur. Oke, jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, loncengnya dipencet, like, komen, alangkah baiknya juga di share ya. See you!